Shalom saudara Audari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Amsal 9 ayat 7 sampai 12. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik, mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya, kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Sahabatku, kita pasti sudah sering mendengar pendidikan adalah nomor satu. Memang perkataan ini sangat benar, karena kita tidak akan bisa melakukan apapun jika tidak mendapatkan pendidikan. Dari pendidikanlah kita akan mendapatkan pengetahuan. Sebagaimana yang kita ketahui, maka pengetahuan adalah dasar dari kehidupan manusia. Pengetahuan yang memberikan pengertian tentang kehidupan dan bagaimana cara menjalankan kehidupan. Dan dari pengetahuan itu pula, kita bisa mendapatkan hikmat. Tanpa pengetahuan manusia tidak akan melakukan apapun bahkan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Melihat pentingnya pengetahuan ini, sebagai orang Kristen juga harus mementingkan pendidikan dan dari sana pula lah kita akan mendapatkan hikmat dan pengetahuan untuk memahami rencana Allah bagi kehidupan kita. Sahabatku, Invocatio kita dituliskan oleh Daud. Di sini Daud membuat pernyataan syukur atas perlakuan Allah yang mulia kepadanya. Daud memiliki banyak pengalaman hidup dengan Allah. Berdasarkan pengalaman-pengalaman itu, Daud mengalas permintaannya untuk memperoleh pengajaran ilahi dari pengalaman dan pengetahuan yang baik. Banyak orang memiliki pengetahuan, tetapi kurang memiliki kebijakan. Mereka yang memiliki keduanya adalah orang-orang yang telah diperlengkapi oleh Allah dengan tujuan untuk melayaninya juga. Permohonan ini didukung dengan alasan yang kuat, karena aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Hal ini menunjukkan bahwa Daud tidak diminta untuk meminta kepada Allah. Ia meminta dengan dasar bahwa ia taat dan patuh terhadap perintah-perintah yang diberikan Allah. Sahabatku, ada sebuah ilustrasi yang patut kita ketahui. Suatu waktu seorang bapak pergi ke pasar dengan menaiki sepeda, hendak membeli buah semangka. Seperti biasanya penjual semangka selalu menggantungkan contoh semangka yang sudah dibelah di tempat penjualannya. Sudah barang tentu barang contoh yang dipajang adalah semangka yang terbaik, buahnya segar dan warnanya memikat. Si bapak meminta pada penjual semangka bahwa ia ingin membeli semangka yang kualitasnya seperti contoh barang yang dipajang. Si penjual mengambil semangka sesuai pesanan si bapak tersebut. Semangka yang dibeli tersebut diikat dan digantung di tempat stang kemudi sepedanya. Dalam perjalanan pulang, ternyata ada pengendara sepeda motor yang berlawan arah dengan si bapak dalam keadaan ngebut, hendak melewati sebuah mobil angkot. Rupanya mobil yang akan dilewati juga akan melewati pengendara becak. Sehingga mobil bergeser ke sebelah kanan untuk mendahului pengendara becak. Dengan kondisi demikian, si pengendara sepeda motor hilang kendali dan menabrak si bapak yang membawa semangka tersebut. Si bapak terjatuh dan semangkanya juga terpecah-pecah akibat tubrukan sepeda motor. Si bapak cepat-cepat berdiri, namun disayangkan semangkanya sudah berderai. Si bapak melongo dan heran memandang semangka yang dibelinya ternyata warnanya pucat kekuning-kuningan. Si bapak berpikir bahwa ia sudah ditipu oleh si penjual semangka, karena semangka yang dibeli seharusnya isinya berwarna merah segar. Berhubung jarak jatuhnya si bapak belum terlalu jauh dari tempat si penjual semangka, maka dengan hati yang dongkol dan sedikit marah, si bapak menemui si penjual dan bertanya mengapa semangka yang dibeli adalah semangka yang warnanya pucat kuning, sementara yang diminta adalah yang merah segar. Melihat kondisi semangka yang ditunjukkan si penjual agak heran dan bertanya, mengapa semangkanya berderai seperti itu? Kemudian si bapak menceritakan kejadiannya kepada si penjual. Saat itu, si penjual mendapat hikmat dan berkata pada si bapak, "Bapak tahu tidak, orang aja pucat kalau tabrakan, apalagi semangka ini tentulah jati pucat." Mendengar kata-kata itu,
Si bapak diam terkesima mendengar jawaban si penjual semangka dan tidak bertanya lagi. Saudara yang kekasih, si bapak tadi ketika mendengar pernyataan si penjual semangka, membenarkan apa yang disampaikan oleh si penjual semangka, karena si penjual tersebut memiliki hikmat untuk menjawab si bapak. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah hikmat si penjual semangka tersebut adalah hikmat dari Tuhan Allah atau dari dunia? Si penjual memang lepas dari tuntutan dari si bapak tersebut karena si bapak tersebut dapat menerima alasan si penjual. Saudara yang kekasih, untuk membedakan hikmat dari Allah dengan hikmat dari dunia ini adalah dengan melihat manfaat atau hasil yang muncul dari hikmat tersebut. Kalau hikmat dari Allah, semua pihak merasa tidak ada yang dirugikan karena mereka melihat kebenaran menjadi nyata atau terlihat jelas. Saudara yang kekasih, di dalam Kamus Bahasa Indonesia, hikmat itu diartikan adalah bijak, arif, dan juga hikmat itu diartikan adalah sakti. Hikmat dapat kita definisikan, yaitu suatu kemampuan yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan yang dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Dan dia juga mempunyai kemampuan untuk menindaklanjuti atau melaksanakan pengetahuan yang dimilikinya tersebut menjadi solusi penyelesaian persoalan dimaksud. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hikmat kadang-kadang sulit kita pahami. Apakah hikmat itu harus selalu lurus, jujur dan penuh kebenaran? Karena ada hikmat ketika disimak lebih dalam, kelihatannya bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Untuk berhikmat, lebih baik mendengarkan terlebih dahulu apa yang dikatakan, jangan langsung merespons ketika bertanya, tahu jawaban mencari alasan ditegur. Hal ini tentu tidak disenangi oleh Allah, karena Allah mengkehendaki kita menjadi orang-orang yang berhikmat. Sahabatku, Amsal ini, khususnya ayat 7-12, membandingkan antara si bijak dan si pencemooh. Orang bijak tidak takut dan marah bila diberi masukan, termasuk kecaman atau teguran yang keras. Ia mampu menerima dan mengelola kritik sebagai sarana untuk membangun dirinya. Ia memiliki kelenturan dan kelembutan yang luar biasa terhadap kritik. Ia tidak mudah dihancurkan oleh kritik. Sebaliknya, pencemooh tidak suka terhadap kritik dan membenci orang yang menasihatinya. Ia cenderung menganggap masukan sebagai serangan pribadi. Sahabatku, saat dinasihati, bagaimana reaksi kita? Apakah kita mengakrabi atau memusuhi masukan? Memang, tidak semua masukan berguna dan harus diterima. Tetapi, mendengarkan masukan menuntun Anda lebih bijaksana dan penuh pertimbangan. Sebaliknya, bila kita menutup telinga terhadap masukan, kita kehilangan kesempatan untuk diperbaiki dan dijaga oleh masukan yang baik. Memang hidup kita sering diperhadapkan dengan pilihan. Namun kita bisa membandingkan pilihan-pilihan itu dengan cermat dalam terang hikmat Tuhan. Maka hanya akan ada satu pilihan saja, yaitu berpaut pada Tuhan Sang Sumber Hikmat. Karena hanya dengan hikmat Tuhan saja, hidup akan mendapatkan kesejatian dan kepuasan. Di luar hikmat Tuhan, hidup hanya sewaktu-waktu tanpa kepuasan sejati dan bermakna. Amin.